Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah wireless headphone. Ini adalah Edifier WH950NB. Ini adalah flagship wireless headphone-nya dari Edifier karena Edifier bikin ini tuh buat menyaingi headphone-headphone premium dari Bose dan Sony. Tapi pastinya dengan harga yang jauh lebih terjangkau. WH950NB ini dijual di range harga 2,5 juta. Memang masih harga yang cukup mahal buat sebuah wireless headphone. Tapi kalau kalian bandingkan dengan para kompetitornya, dia punya harga hampir setengahnya lebih murah. Let's say dibandingkan dengan Sony yang 4 jutaan maupun dengan Bose yang sekitar 4 jutaan juga. Jadi gue rasa dia bisa masuk ke wishlist kalian kalau kalian punya budgetnya di atas 2 juta tersebut. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Langsung kita bahas yuk apa yang ditawarkan dari WH950NB ini. Kita mulai dari build quality dan desainnya. Jadi ketika kita lihat dari sisi desainnya, kalau buat selera gue suka dengan desain WH950NB ini. Dia mempunyai warna black dove dengan campuran material stainless di bagian atas dan tulangnya ini yang ngebuat lookingnya itu berasa cukup premium. Dan ada sentuhan rose gold di lambang Edifier serta di bagian mikrofon di ear cup-nya ini. Nggak tahu kenapa untuk bagian mikrofon ini memang mengingatkan gue dengan Sony ya. Tapi selebihnya sih memang untuk sisi desainnya gue rasa ini udah bagus. Dan itu pun berlanjut untuk build quality-nya yang memang udah berasa sangat premium. Terutama kalau kalian bandingkan dengan adiknya WH820NB yang sempat gue review. Memang dari sisi harga keduanya terpaut jauh karena memang berbeda segmen. Tapi yang jelas untuk build quality-nya seperti di bagian atasnya udah menggunakan bahan stainless steel dan juga tulang-tulang sampingnya ini udah full stainless steel. Bagian plastiknya paling hanya di lambang Edifier ini dan juga di bagian ear cup-nya ini. Sebenarnya di bagian luar ear cup-nya ini kan ada kayak motif leather gitu ya. Tapi sayangnya dia nggak bener-bener leather. Jadi dia hanya motifnya aja, selebihnya bahannya masih plastik. Kemudian untuk bagian headbandnya ini untuk busanya berasa empuk dan gua rasa di sini udah cukup bagus ya. Dan untuk materialnya gua nggak tahu apakah ini semi kulit atau kulit asli, yang jelas dia juga berasa lembut dan enak. Kemudian untuk headphone ini juga pastinya udah bisa kalian fold seperti ini. Jadi ini akan lebih gampang ketika kalian pengen bawa headphone ini. Adjustable-nya tinggal kalian tarik seperti headphone lain pada umumnya seperti ini. Dan itu aja sih kalau kita ngomongin dari build quality dan desainnya. Kemudian untuk fitting di sini gua rasa cukup nyaman. Yang gua rasakan kenyamanan yang pertama adalah dari bahan earpadnya ini ya. Meskipun dia punya bahan kayak semacam semi kulit gini, tapi ketika gua pakai dia tuh gak bikin panas. Memang gua pakai di ruangan ber-AC dan di sini tuh masih adem-adem aja hingga penggunaan di atas 2 jam. Jadi gue suka dengan apa yang dikasih dari bahan headbandnya ini. Kemudian yang gue rasakan kurang paling di bagian clamping force-nya ini. Untuk pertama kali gue pakai dia agak cukup ketat menekan kepala gue, sehingga gue butuh adaptasi ya. Untuk sekitar 3-4 harian awal gue merasa agak sakit di penggunaan sekitar 2 jam. Selanjutnya gue udah gak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk tipenya dia kan tipe close back pastinya, dan dia over ear, jadi dia yang menumpuh hanya di bagian kepala dan nggak sampai di telinga kalian. Itu aja untuk fittingnya. Dan kemudian selanjutnya untuk layoutnya sendiri, dia ada jolokan 3,5 mm atau auxiliary di bagian kiri. Jadi kalau kalian nggak pengen menggunakan wirelessnya, tinggal kalian colok aja. Kemudian untuk bagian kanannya ada charging port, udah menggunakan USB Type-C dan ada 2 buah tombol yang terpisah ya. Jadi tombol yang pertama ini memanjang, dia berguna untuk play pause dan juga untuk tombol volume sekaligus untuk menyalakan headphone ini. Kemudian di bagian bawah ada lambang M. M ini pastinya untuk berganti mode yang ada di Edifier WH950NB ini. Jadi kalau kalian pengen mengaktifkan active noise cancellingnya, ambient mode-nya, kalian cukup tap aja di bagian M ini, nanti akan ada voice prompt-nya untuk menandakan mode yang kalian gunakan. Atau kalau kalian tap 2 kali, dia akan switch ke mode gaming, kemudian akan switch kembali ke mode theater ketika kalian pengen nonton buat film gitu. Dan ketika kalian pencet lagi, dia akan switch kembali ke musiknya. Jadi ada beberapa mode yang bisa kalian atur di tombol ini. Itu aja ya ketika kita lihat dari sisi layoutnya. Dan selanjutnya kita bahas apa sih yang ditawarkan untuk fitur-fiturnya di WH950NB ini.
Yang pertama adalah pastinya ANC dan ANC-nya. Jadi di sini udah support active noise cancelling dan environment noise cancelling. Untuk performance-nya bisa gue bilang ini bagus. Jadi untuk ANC-nya dia berhasil meredam suara-suara noise yang berada di sekitar gue, mulai dari suara AC, bahkan hingga suara hujan aja nggak tembus kok ketika gue menggunakan headphone ini. Tapi ketika gue pakai di suara orang ngomong gitu, dia memang masih sedikit tembus, dengan catatan gue nggak memainkan media apapun. Dan ketika gue menggunakan musik, sekitar 20% aja suara-suara tersebut tuh udah nggak terdengar. Kemudian di suara ANC-nya juga kalian bisa atur ya, mulai dari low active noise cancelling hingga high active noise cancelling melalui aplikasinya. Yang gue suka adalah performance dari ambient mode-nya. Jadi ketika gue atur ambient mode-nya di settingan yang paling tinggi atau di +3 melalui aplikasi tersebut, dia bisa menghasilkan suara ambient itu sangat jelas bisa gue dengar. Jadi ketika gue ngobrol sama orang yang berada di sekitar gue bener-bener merasa seperti gue nggak menggunakan headphone. Bahkan suara-suara micro detail seperti suara anak gue main di jarak sekitar 3 meter sampai 5 meter aja masih terdengar. Jadi gue suka dengan performance ambient mode-nya. Kemudian gue akan bahas sedikit mengenai aplikasi. Jadi di Edifier WH960NB ini kalian bisa mengkonekkan headphone ini ke aplikasi Edifier Connect. Yang basicnya sih sama aja ya, sama seperti di TWS maupun di adiknya WH820. Di WH950NB ini udah mirip sama flagship TWS-nya yaitu Neobud S. Jadi kalian bisa mengcustom equalizer di aplikasi tersebut. Selain bisa mengcustom equalizer, kalau kalian nggak mau repot juga ada 2 equalizer yang udah disediakan sama Edifier. Equalizer klasik yaitu equalizer bawaan ketika out of the box, dan juga equalizer dynamic. Tapi untuk perbedaannya gue akan bahas nanti di bagian sound quality. Kemudian di aplikasi tersebut juga kalian bisa memilih mode ANC-nya dan juga sensitivity di bagian ambient mode-nya. Selanjutnya di headphone ini kan udah mensupport kodek Bluetooth LDAC. Jadi Bluetooth yang dipakai udah Bluetooth versi 5.3 dan dengan kodeknya LDAC. Tapi out of the box kalian belum bisa menggunakan kodek LDAC-nya. Jadi cara mengaktifkan kodek LDAC-nya itu dengan cara kalian harus menonaktifkan multi-point connection. Caranya ketika kalian masuk ke aplikasinya tinggal kalian nonaktifkan aja multi-point connection-nya, kemudian kalian aktifkan LDAC-nya. Nanti di situ kalian lihat ada lambang high-res-nya itu masih gelap ya. Jadi cara keduanya kalian harus masuk ke bagian developer mode di smartphone kalian, dan selanjutnya di developer mode tersebut kalian masuk ke bagian Bluetooth connection. Dan nanti kalian aktifkan kodek LDAC di Bluetooth connection tersebut, dan nanti baru lambang high-res-nya itu menyala, dan ketika kalian lihat lambang high-res-nya menyala baru LDAC-nya sudah berfungsi. Selanjutnya di headphone ini juga udah ada 4 buah mikrofon. Untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue ingin tes ya mengenai kualitas dari built-in microphone Edifier WH950NB ini. Silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas suaranya. Spesifikasinya ada 4 buah total mikrofon, 2 di bagian kiri dan 2 di bagian kanan. Dan pastinya mikrofonnya juga udah dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling, yang dia tuh bisa mereduce suara ambient atau noise yang berada di sekitar kalian dan bisa membuat suara kalian tuh makin jelas untuk lawan bicara kalian. Oke, segitu aja ya mengenai kualitas dari mikrofonnya. Kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk drivernya dia memiliki driver 40 mm. Kemudian untuk baterainya dia bisa bertahan hingga 55 jam dengan ANC off dan 34 jam dengan ANC on. Kemudian untuk chargingnya juga dia pastinya udah support fast charging. Ketika kalian pengen menggunakan headphone ini 7 jam, kalian cukup ngecharge selama 10 menit aja. Dan gua rasa itu aja ya fitur-fitur utama yang ada di Edifier WH950NB ini. Kalau kalian mau tahu lebih detail, tinggal kalian buka aja link yang gue sertakan di deskripsi di bawah. Nanti akan jelas kok fitur-fitur apa aja yang ada di WH950NB ini. Jadi biar video yang gak kepanjangan, kita langsung masuk aja yuk ke gimana sih sound quality dari WH950NB ini. Dan seperti biasa, sound quality itu subjektif. Apa yang gue sharing di sini pastinya menurut pendapat dari gue pribadi. Singkat aja, out of the box WH950NB ini ketika gue dengar di equalizer klasiknya, dia mempunyai suara yang cenderung balance antara high, mid, dan low frekuensinya dengan tuningan yang lebih mengarah ke arah warm. Jadi untuk sisi treble-nya gue ngerasa di sini benar-benar smooth, agak roll off, dan gue ngerasa kalau kalian suka dengan tipikal treble yang warm, mungkin kalian cocok dengan tuningan out of the box dari Edifier WH950NB ini. Untuk vokalnya di sini tipikal vokalnya lebih mengarah ke arah dry atau kering. Dia cenderung cukup netral, tapi
gue masih ngerasa agak kurang tebel aja untuk area vokalnya, dan untuk bass gue ngerasa di sini cukup, dalam artian dia bukan tipikal headphone yang cocok buat bass head. Kalau kalian bandingkan dengan kompetitor seperti Sony, bass di Sony itu jauh lebih fun karena dia nge-boost di sisi bassnya, sedangkan Edifier ini lebih bermain di tuningan yang lebih mengarah ke arah balance atau flat. Secara bass dia udah lebih baik dibandingkan adiknya WH820NB. Dia mempunyai bass yang secara kuantitas cukup, secara kualitas cukup rapih juga. Dia tipikal bass yang cukup cepat, nggak bleber sampai area mid frekuensinya, bassnya masih sangat terkontrol. Tapi untuk lagu-lagu R&B, EDM, sisi fun-nya akan berasa kurang. Kemudian ketika kalian switch ke mode dynamic, di mode dynamic dia akan lasih emphasize di area treble dan area bass lebih mengarah ke arah V-shape. Yang gua suka sih di equalizer dynamic memang dia bisa ngasih detail lebih baik di bagian equalizer tanpa harus merasakan suaranya itu jadi bright dan gak nyaman. Jadi gue sendiri lebih sering menggunakan equalizer dynamic dibandingkan equalizer klasiknya. Even gue sendiri bukan tipikal orang yang suka dengan suara bright, tapi untuk selera gue di equalizer dynamic masih bisa gue toleransi dengan sangat baik. Jadi enak menurut gue equalizer dynamicnya, tapi sayangnya di equalizer dynamic memang nggak membantu untuk area vokal yang gue ngerasa masih berasa tone-nya itu cenderung kering dan agak tipis aja buat selera gue. Kemudian untuk customize equalizer-nya, sayangnya nggak tahu kenapa sampai ketika review ini dibuat, gue belum menemukan customize equalizer yang sesuai yang pengen gue achieve dari headphone ini. Jadi ketika gue kotak-katik bagian customize equalizer dan gue switch ke equalizer dynamic, tetap gue ngerasa equalizer dynamic itu punya sound quality yang tetap berasa lebih baik dibandingkan customize equalizer yang gue bikin sendiri. Gue nggak tahu apakah nanti kedepannya Edifier akan mengupdate firmware-nya supaya customize equalizer-nya lebih berasa signifikan lagi ketika dicoba gue rubah gitu, atau memang dia akan ada berasa limitasi di bagian customize equalizer-nya. Ini hal yang gak gue rasakan ya ketika gue custom di Neobud S, di TWS-nya ketika gue coba di Neobud S, memang customize equalizer itu lebih berasa dibandingkan di headphone ini. Jadi itu aja sih kalau kita ngomongin dari sisi suara. Kemudian kan ada dua mode ya, yang dimana untuk mode game dan untuk mode teater. Jadi ketika kalian masuk ke mode game, yang pasti itu yang paling berasa adalah di low latency mode-nya. Sebenarnya ketika tanpa perlu masuk ke mode game aja, latency di sini tuh udah bagus. Tapi ketika kalian masuk ke mode game, pastinya latensinya bener-bener nggak berasa. Jadi sangat proper ketika kalian pengen pakai buat game-game FPS. Tapi gue ngerasa untuk kualitas suaranya nggak terlalu jauh berbeda dibandingkan mode musik. Yang paling berasa berbeda pastinya ketika kalian masuk ke mode teater atau mode movie ya bisa gue bilang. Itu gue ngerasa suara vokalnya jadi maju banget, dan malah suara vokalnya sebenarnya secara signature gue lebih suka dibandingkan mode musik. Tapi sayangnya ketika gue masuk ke mode teater untuk mendengarkan musik, memang suara-suaranya tuh cenderung unnatural ya. Jadi dalam artian dia kan ngasih efek seperti ada suara gemaknya, ada suara surroundnya, yang ngebuat ketika gue dengar suara vokalnya memang gue cukup suka, tapi untuk suara-suara lainnya memang nggak sesuai dengan apa yang gue harapkan untuk mendengarkan musik. Tapi kalau kalian pakai di mode teater tersebut untuk menonton film, pastinya akan berasa lebih baik dibandingkan mode musik dan mode game. Dan gue rasa mode teater itu adalah mode yang paling signifikan secara sound quality-nya berbeda dibandingkan dua mode yang lainnya. Jadi mode teater itu ketika kalian pakai buat nonton film, suara vokalnya atau suara dialognya tuh berasa lebih jelas, lebih clear, lebih maju, dan memang efek surround-nya lebih berasa, separasi perpindahan ke kiri dan kanannya, so efek surround-nya itu akan lebih baik dibandingkan dua mode yang lain untuk film pastinya. Dan yang terakhir adalah untuk teknikalitasnya, yang dimana untuk sebuah closeback headphone, soundstage-nya berasa cukup baik, separasinya juga oke, kiri kanannya jelas, dan overall untuk teknikalitasnya gue rasa di sini oke aja, tapi memang dia bukanlah yang terbaik, terutama kalau kalian bandingkan dengan open back ya, memang secara staging pastinya jauh. Dan yang terakhir adalah volumenya atau powernya, yang dimana di sini punya power yang cukup, nggak lebih dan nggak kurang. Untuk indoor gue rata-rata membutuhkan volume 60-70%, dan untuk outdoor mungkin aja bisa memainkan di 100%. Jadi di volume 100% sini tuh bukan tipikal headphone yang akan kenceng banget, yang nggak bisa kalian dengar, nggak sama sekali. Tapi di volume 100% ini memang berasa cukup kenceng, tapi masih bisa kalian gunakan, terutama kalau kalian gunakan di mode ambient mode-nya.
Jadi overall gimana kesimpulannya dengan headphone ini? Kalau buat gue, kalau kalian mencari fitur yang bagus, ANC dan ANC-nya tuh performance-nya bagus, apalagi ambient mode-nya, kemudian build quality yang berasa premium, dengan harga yang 2 jutaan, gue rasa headphone ini tuh worth it ya. Karena pesaing headphone ini pastinya seperti Sony atau Bose itu bisa kalian dapatkan di range harga yang hampir 2 kali lipat lebih mahal. Kemudian kalau sound quality, kalau buat gue ini menjadi area yang subjektif banget. Kalau kalian tipikal orang yang suka bass, suka mendengarkan berbagai macam genre lagu, dan kalian pengen mencari efek fun dari sebuah wireless headphone, mungkin Sony akan bisa ngasih pengalaman yang lebih baik di bidang tersebut. Sedangkan Edifier ini lebih bermain di area flat equalizer atau area balance gitu, yang memang ketika untuk sebagian besar orang yang suka bass, ketika mendengarkan ini tuh kayak apa ya, kayak biasa banget gitu. Tapi buat gue, terutama untuk musik-musik yang misalkan jazz gitu, bass di sini tuh akan jauh lebih terkontrol, lebih rapi, dan gue lebih bisa mendengar detailnya lebih baik di headphone Edifier ini. Tapi untuk lagu-lagu kebanyakan seperti lagu-lagu pop, top 40, R&B, dan lain sebagainya, memang ini tuh bukan tipikal headphone yang bisa ngasih efek fun selayaknya para kompetitor ya. Jadi bener-bener sound quality itu balik lagi ke masalah selera. Itu aja yang bisa gua share mengenai pengalaman gua menggunakan WH950NB ini. Kalau kalian ada pertanyaan, coba kalian tulis di kolom komen. Sekali lagi, kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.